yang perlu kita sharing, kita berbagi. Apakah Pak Wali telah menetapkan peraturan kalau di desa ada perdes tentang nanti mohon penjelasannya Pak Wali mungkin tentang penetapan iuran dari masyarakat, petugas itu sudah ditetapkan melalui Pak. Terima kasih Pak Desa, Pak Edi. Jadi setiap kegiatan di Nagari Subratua ada regulasinya, yaitu peraturan pendukung. Setiap kegiatan, baik itu kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, pungutan, tentang pelestarian lingkungan hidup, setiap kegiatan mempunyai peraturan negara dan peraturan. Kalau buat sampah sudah ada peraturan wali nagarinya tentang pengelolaan sampah di Nagari Sidoarjo. Jadi sampah regulasi setelah ada sarana prasarananya, yaitu yang pertama ada mobil L300 itu dianggaran di dana desa. Terus dibeli tong-tong sampah dibagi setiap rumah tangga. Rumah tangga kita 1.711, setiap kakak diberi tong sampah. Yang kedua, petugas sampah kita atur menurut tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, mengumpulkan sampah setiap hari di 6 jorong, kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir kepunyaan Provinsi Sumatera Barat di Kota Payakumbuh. Dan honornya di anggaran di dana desa. Di dana desa dibolehkan, ya, di dana desa. Kemudian restribusi setiap bulan, setiap rumah tangga menyumbang 10.000, sekarang menjadi 15.000. Itu namanya pendapatan asli nagari di Sidoarjo. Bukan dari sampah aja, ada apa di 1%, sumbangan warung, kios, heller, ada hasil ternak, peti pasar, kios, dan semuanya. Jadi pendapatan asli Sidoarjo 340 juta kurang lebih 1 tahun tanpa ada perkebunan dan PDAM dan lain-lainnya. Jadi itu murni dari masyarakat. Jadi kita mempunyai regulasi. Tanpa regulasi tentu kita tidak bisa. Itu namanya secara administrasi. Kemudian sampah dikelola buat kompos. Kita bikin rumah pemilah di Jorong Bondong. Kemudian ada angin puting beliung. Insya Allah 2023 kita akan mengelola sampah menjadi kompos. Karena di Sumatera adalah nagari pertanian. Jumlah penduduknya 5.484 jiwa. Kakaknya 1.711, jorongnya 6. Jadi sedikit yang ingin kami tanyakan, seperti yang kami ketahui di studi Batu ini banyak inovasinya tentang pengelolaan sampah. Yang salah satunya kami ketahui itu tentang inovasi Nagari Bersih, Nagari Bapiti. Jadi mungkin yang ingin kami tanyakan yaitu bagaimana sistemnya, Pak? Mungkin pendekatannya kepada masyarakat seperti yang Bapak Wali katakan tadi, setiap warga ataupun kakak diambil retribusinya 10.000. Untuk membangun kesadarannya itu bagaimana? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ananda dari kau terima kasih. Sekretaris desa, Pak. Ya. Jadi semua perangkat di sini ya. Jadi terima kasih. Seperti dikatakan kepala desa tadi, bagaimana kiatnya? Yang pertama dulu ya, Nagari pengelolaan sampah Nagari Bapiti ya.
Jadi kiatnya yang pertama harus ada regulasi dulu. Regulasi adalah peraturan pendukung. Di sini ada peraturan beberapa negari yang sangat krusial. Yang pertama peraturan negari pelestarian lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup sanitasi, kebersihan, kesehatan, lengkap pula. Lengkap. Jadi bagaimana untuk menjaga alam, pelestarian lingkungan hidup harus ada pernahnya dulu. Kemudian kita mempunyai peraturan ini kiatnya ya, peraturan negara tentang pencegahan tindak korupsi berbasis adat, bukan pidananya. Ini kiatnya juga nih. Nanti apa domennya? Nanti disampaikannya. Kemudian ada peraturan nagari, kewenangan berdasarkan hak asal usul desa atau negari, berskala desa atau negari. Ini otomatis harus ada nih. Karena ini wajib ya, kewenangan ya berdasarkan hak asal usul berskala desa atau negari. Ini amanat dari Permendes nih, benar kan? Yang ketiga, kita mempunyai pernah adat asli syarat bahasa di kita dulu. Yang empat itu satu sama lain tidak bisa dipisahkan, saling terikat. Kemudian kita naikkan perwana. Salah satunya adalah perwana pendidikan, perwana kesehatan, perwana tentang padi 1%, perwana tentang restribusi pungutan kepada masyarakat, warung, kedai, heler, ya. Dan salah satunya adalah peraturan negari tentang pengelolaan sampah. Setiap kepala keluarga wajib ya menyumbang setiap 1 kali 1 bulan 10.000 rupiah. Sekarang udah dinaikkan menjadi 15.000 rupiah. Ya. Per kakak. Kemudian apa lagi? Melayani. Nah, ini kayaknya ini tidak bisa dipisahkan. Melayani tanpa batas. Artinya pemerintah nagari transparansi sudah. Salah satunya peraturan nagari tentang transparansi informasi, komunikasi dan data. Itu pernahnya. Nah, ini bagian kiatnya juga nih. Kita sudah transparan menginformasikan sampah itu berapa anggarannya 1 tahun, siapa pelakunya, berapa pendapatan asli nagari masuk nagaria, transparan. Nah, jadi dari hasil nagari bersih, nagari dapiti, ya, kemudian kita bisa mendapatkan lebih kurang 120 juta 1 tahun dari pendapatan asli nagari dari pengelolaan sampah. 120 juta. Kakak 100.700. Sekarang udah 15.000. Tentu ada kendalanya. Bagi masyarakat yang tidak mampu bagaimana? Kita umumkan. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar, ya, tidak mampu karena ekonomi, karena yang lainnya, silakan datang ke kantor desa, kantor negari. Dibebaskan oleh wali negari atau kepala desa. Ternyata yang datang cuma 1 orang. 1 orang, ya. Nah, terus melayani tanpa batas, tidak ada perbedaan. Mau kaya, mau miskin, mau orang ini pejabat, tidak pejabat, petani, buruh, disabilitas, diberi pelayanan yang sama kepada masyarakat tanpa beda, tanpa batasnya, dan melayani 24 jam. Unik ya, 24 jam masuk akal. Bagaimana sistemnya? Ketika ada usul masyarakat malam hari, jam libur, waktu libur, datang ke kantor silakan, ditelepon perangkat, kita bikinkan apa dia maunya, ya, kita bikinkan, kita pelayanan. Di kewajiban kita melayani tanpa batas dengan ramah dan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi Pak Kepala Desa dari Desa Tanjung
Kecamatan Ampanawan, Kota Sungai Penuh. Ini adalah beberapa regulasi peraturan yang mengatur setiap kegiatan di Negeri Subatua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembanding ya. Nah, kalau kurang tolong ditambah, kalau panjang tolong dipotong ya. Inilah yang didapat di Negeri Subatua. Tanpa ada regulasi tentu kita tidak bisa. Mudah-mudahan hubungan antara Desa Tanjung dengan Subatua menjadi suatu bisa bekerja sama. Lain kali kami mungkin berencana pula ke Kota Sungai Penuh karena sudah banyak yang kesini ya. Tidak tertutup kemungkinan kami ke sana bersama Bamus dan perangkat nagari bersama Babinsa Babinsa. Selamat.